Sahabat Banten Podcast, mari simak bincang-bincang kali ini. Kita akan membicarakan diri kita sendiri, kita akan bicara tentang Banten. Sudah hadir tamu-tamu istimewa di studio kita. Ada Kang Asep, beliau mantan Ketua DPRD Banten periode lalu. Kemudian kehadiran beliau di sini tentu saja kita akan mintakan konfirmasi sebagai salah satu pendiri Bank Banten. Di sebelah Kang Asep ada Pak Kiai Matin. Beliau kita undang untuk kita mintakan pendapatnya sebagai perwakilan masyarakat, di mana beliau adalah tokoh masyarakat Banten. Dan di sebelah Pak Kiai Matin sudah hadir Pak Agus. Saya sapa dengan Kang Agus. Beliau adalah Direktur Utama Bank Banten. Dan kita sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, Pak Kiai, Kang Agus. Kita akan bincang ini tentang optimalisasi pendapatan asli daerah Banten. Gitu kira-kira. Ya. Nah, tentu saja optimalisasi ini harus dilihat dari peran, fungsi, dan tanggung jawab dari Bank Banten. Pertama, kita akan mintakan dulu dari Kang Asep sebagai salah satu pendiri Bank Banten tentunya. Ketika dulu didirikan Kang Asep, apa sih sebetulnya harapan yang dibebankan pada Bank Banten, dan apakah harapan itu sudah terlihat saat ini? Silakan Kang. Baik, terima kasih Pak Iksan, Pak Agus, Pak Kiai, salam hormat. Kebetulan Bank Banten itu adalah amanat RPJMD sebelumnya, di mana tahun 2013 itu sempat terhenti dalam konteks proses pembentukan Bank Banten. Nah, pada saat itu ada proses lanjutan, di mana posisi saya waktu itu adalah sebagai Ketua DPRD. Walaupun kita ketahui bersama ada dinamika yang sangat mencoreng terhadap konteks pembentukan Bank Banten, karena waktu itu adanya OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi itu sesuatu hal yang terpisah dalam konteks persoalan itu, karena tidak langsung dalam proses pembentukan Bank Banten terhadap ini hanya oknum saja. Cita-cita Banten mendirikan bank itu adalah tidak saja melihat dan potensi daripada APBD saja, tapi ada di luar itu, yaitu PDRB yang ada di Provinsi Banten, yang konteksnya mungkin hampir 100 sekian triliun yang beredar di Provinsi Banten itu. Jadi kalau APBD itu hanya 0, sekian persennya lah. Nah, atas dasar cita-cita itulah saya sebagai Ketua DPRD melanjutkan proses amanat RPJMD itu. Nah, otomatis kalau kita membuat bank itu kan pasti membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah, kebetulan pada saat itu penyertaan modal itu melalui Banten Global Development. Nah, dari proses pendirian Bank Banten itu, penyertaan modal pertama itu kepada BGT itu kurang lebih sekitar 350 miliar. Nah, dari proses itu adalah dinamika yang terjadi bahwa bagaimana kalau kita melakukan akuisisi terhadap bank yang sudah ada. Nah, atas dasar saran dari Bank Indonesia, terus dari juga OJK dan yang lain-lain, BGD melakukan proses due diligence terhadap konteks bank target yang memang akan kita akuisisi. Ya, memang ada debatable pada saat itu. Kenapa Provinsi Banten harus mengakuisisi bank sakit? Karena kalau bank sehat kan nggak mungkin. Yang punya bank juga akan dilepas. Hanya saja
persoalan bank ini kan bisa kita sehatkan dengan intervensi dari sisi keuangan yang kita miliki. Nah, dari proses itu cita-citanya yaitu yang tadi saya sampaikan, bagaimana Bank Banten ini mampu menangkap semua peluang perekonomian yang ada di Provinsi Banten, dan yang paling utama adalah marwah terhadap konteks Provinsi Banten. Karena pada saat itu ketika saya juga memberikan semangat persetujuan terhadap konteks pembentukan Bank Banten itu, karena kita lihat daerah itu kan hanya 3 daerah yang memiliki bank daerah yang sudah go publik, yaitu Jawa Barat dengan Bank Jabarnya, ya Banten sebagai provinsi yang pada saat itu masih muda sudah memiliki bank yang sudah dianggap bisa go publik, ya kan, dan juga Jawa Tengah, Jawa Timur, ya kan. Nah, atas dasar kita ingin memiliki kebantenannya atau kedaerahannya, sehingga saya sebagai ketua DPRD memberi persetujuan terhadap konteks pembentukan Bank Banten dengan berbagai macam dinamika yang ada di dalamnya. Persoalan sepakat dan tidak sepakat berbagai macam yang disampaikan baik oleh kalangan tokoh pendiri Provinsi Banten yang memiliki latar belakang pemahaman perbankan dan segala macam, karena pengelolaan bank itu kan sangat sensitif karena itu kan mengelola keuangan. Tapi kapan lagi menurut pemahaman saya waktu itu kalau kita tidak punya keberanian seperti itu. Hanya saja saya berharap pada saat itu ada awareness atau kepedulian dari seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Banten. Karena Banten ini tidak bisa hanya sebatas diserahkan kepada pemerintah provinsi saja. Bagaimana keterlibatan kabupaten kota yang ada di dalamnya. Bayangkan kalau seluruh kabupaten kota ini juga punya kepedulian terhadap konteks bagaimana membangun Bank Banten ini, tidak melihat siapa penggagasnya, tidak melihat orang per orangnya, tapi melihat kepentingan Banten secara umum gitu kan. Ini hampir 50 triliun gitu kan. Kalau seandainya ini seluruh kabupaten kota ini masuk kepada Bank Banten kas umum daerah. Hanya saja pada saat itu memang ada kelemahan terhadap konteks pembentukan Bank Banten karena waktu itu masih melalui BGD. Sehingga pada saat itu saya dengan Pak Gubernur zamannya Pak Wahidin waktu itu sempat rapat dengan Bank Indonesia untuk segera memisahkan kepemilikan Bank Banten itu tidak lagi di bawah BGD tapi langsung di bawah pemerintah Provinsi Banten. Waktu itu saya sudah menyatakan kepada Pak Wahidin selaku Gubernur agar segera dibuat naskah akademiknya pemisahan terhadap konteks kepemilikan saham, tidak di bawah BGD tapi langsung di bawah Pemprov. Hanya saja pada saat itu mungkin butuh kajian yang saya sampai berhenti, dan sampai sekarang kalau saya lihat itu belum ada proses terhadap konteks pemisahan BGD dengan Bank Banten. Karena itulah yang menjadi alasan kenapa Bupati Wali Kota seprovinsi Banten ini dalam hal ini tidak mau memiliki saham atau tidak mau menyimpan kas umum daerahnya di Bank Banten. Nah, ini harus jadi PR kita bersama. Saya berharap masyarakat ini harus betul-betul gotong royong, Pak Kiai, agar Bank Banten ini betul-betul mampu keluar dari masalah yang selama ini dihadapi. Karena tidak mungkin persoalan Bank Banten ini hanya kita bebankan kepada direksi Bank Banten itu sendiri, tapi stakeholder yang ada juga membiarkan terhadap konteks Bank Banten ini. Kita tidak menyalahkan siapapun, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melihat posisi Bank Banten ini dari detik ini ke depan.
Ya kan, mungkin itu dulu Pak. Sebelum saya pindah, saya coba simpulkan dulu dari Kang Asep. Ini persoalan serius. Belum bergabungnya 8 kabupaten kota untuk memindahkan RKUD ke Bank Banten. Artinya optimalisasi terhadap 50 triliun itu belum terjadi sampai sekarang. Saya rasa belum. Artinya ini masih menjadi persoalan. Masih jadi persoalan. Tapi kalau bergabung artinya Bank Banten bisa mengelola 50 triliun dan ini menjadi pendapatan asli daerah potensinya. Iya, artinya Bank Banten mampu mengelola keuangan yang ada di Provinsi Banten ini sampai ke 50 triliun. Artinya pasti kerja juga naik, yang lain-lainnya juga naik, terus juga kepercayaan masyarakat Banten juga ada. Ini nggak mungkin lah Bank Banten ini hanya menjadikan diskusi saja tanpa goodwill daripada seluruh masyarakat Banten. Nah, yang kedua, persoalan dari apa yang disampaikan Kang Asep tadi adalah pada bagaimana kemudian Bank Banten ini harus dipisahkan dari BGD. Yang pertama, kita sudah meminta karena itu kan tidak mungkin pemisahan BGD dengan Bank Banten itu atas dasar inisiatif DPR. Itu harus ada inisiatif dari pemerintah selaku pemegang saham daripada Bank Banten ini. Artinya Kang Asep setuju itu? Oh, setuju karena kalau itu sudah dilakukan baik naskah akademik terhadap konteks pemisahan perda itu, saya rasa itu tidak terlalu lama. Artinya DPR juga punya tanggung jawab moral terhadap konteks bagaimana menyehatkan Bank Banten dari persoalan pemisahan daripada kepemilikan saham ini. Karena setelah itu baru pemerintah Provinsi Banten bisa saja melakukan diskresi terhadap konteks bagaimana kepada kabupaten kota. Mungkin saja dengan bantuan keuangan, dengan catatan atau melalui pergubnya, separuh dari bantuan keuangan itu adalah untuk membeli saham. Atau mungkin saja Pemprov membagi saham yang ada. Misalnya dari 61%, 10%-nya dibagikan kepada kabupaten kota, Pemprov punya saham 50% plus 1 lah kan, artinya juga sampai sebagai pemilik saham pengendali, artinya kan seperti itu. Sebetulnya jalan keluarnya tuh banyak banget, hanya tinggal tergantung bagaimana gitu kan pemerintah Bank Banten dengan masyarakat ini mau memahami itu. Jangan melihat wah ini ya. Dan kendala yang ketiga adalah persoalan masa lalu yang masih terus diselesaikan. Itu masa lalu adalah bagian dari sesuatu hal yang menjadi pembelajaran kita untuk bagaimana tidak lagi terulang sampai kepada pengelolaan Bank Banten itu ke depan. Kalau kita melengok ke belakang saja tanpa ada langkah-langkah yang konkret atau progresif terhadap konteks bagaimana menyehatkan Bank Banten ini, ya ini akan timbul nanti cerita di podcast yang akan datang, tidak pernah berhenti dan bersambung gitu kan terhadap konteks bagaimana mencari solusi dan jalan keluar terhadap konteks terhadap Bank Banten itu. Nah, terakhir sebelum pindah ke Pak Kiai, Kang Asep melihat ada ketidaktegasan dari Pemprov untuk segera menyelesaikan? Saya rasa mungkin ada sesuatu hal yang mengakibatkan situasi dan kondisi ada semacam fobia lah ya terhadap Bank Banten ini, karena lahirnya Bank Banten ini kan pernah ada kejadian Pak Kiai, yang mudah-mudahan kalau ini ada dukungan dari Pak Kiai terhadap konteks masyarakat menjadi supporting terkuat buat pemerintah Provinsi Banten, khususnya buat direksi gitu kan. Artinya kan ini segera gitu kan, hal-hal yang menyangkut Bank Banten itu harus diambil langkah-langkah yang bentuknya ya penyehatan secara perlahan. Artinya tidak perlu lagi ada keraguan apapun, karena persoalan pembentukan Bank Banten ketika ada sesuatu hal kan itu sudah selesai. Sudah selesai. Siapa yang masih ragu? Ya bisa saja, misalnya di kalangan Biro Hukum atau mungkin saya berharap dari PJ Gubernur yang sekarang ini mampu mengambil sikap gitu kan, artinya ketegasan untuk memerintahkan kepada Kabag Hukum untuk segera menyerahkan naskah akademik terhadap konteks pemisahan BGD dengan Bank Banten ini. Itu baru kita blow up kepada masyarakat bahwa Bank Banten ini sudah tidak lagi di bawah BGD tapi langsung di bawah Pemprov. Baru itu kita rangsang.
Nah, persoalan persaingan bisnis itu kan sesuatu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Tinggal bagaimana Bank Banten dengan seluruh jajaran direksinya mampu berubah posisi tata kelola terhadap konteks Bank Banten itu sendiri. Artinya yang kira-kiranya selama ini masih konteksnya ya terpaku terhadap konteks modal dan yang lain-lain, kan tinggal disisir mana yang lebih. Estimasi Kang Asep, 50 triliun yang belum bisa dikelola karena RKUD 8 kabupaten kota belum di Bank Banten, itu berada di BJB. Kira-kira begitu posisi. Ya pasti. Pastinya 8 kota kabupaten ini sekarang nih kas umum daerahnya ada di BJB. Artinya lari ke Jawa Barat. Lari ke Jawa Barat. Inilah yang perlu kita sadarkan. Artinya kan bisnis bank ini juga kan pasti persaingan. Bank Banten dengan Bank Jabar persaingan. Tapi persoalan terhadap konteks selera masyarakat ini juga kan nggak bisa kita halangin. Berarti Bank Banten atau di bawah kepemimpinan Pak Agus ini harus mulai berbenah bagaimana menghadapi persaingan terhadap konteks perbankan itu. Jadi kan tidak sendiri gitu kan. Hanya Bank Banten punya privilege karena ini nama baik Banten. Artinya bagaimana kas umum daerah ini ke Bank Banten, kan pajaknya juga beredar di Banten buat untuk masyarakat Banten itu sendiri. Itu ya kan nanti Pak Kiai nambahin lah kan gitu. Oke. Kita ke Pak Kiai. Pak Kiai. Bagaimana harapan masyarakat di mana Pak Kiai menjadi representasi dalam diskusi ini sebagai tokoh masyarakat untuk melihat harapan dan kepercayaan pada Bank Banten? Sebelum kepada kepercayaan Bank Banten, begini ya. Kita nih kayaknya melupakan filosofi tuntutan reformasi soal otonomi daerah. Nah, kalau kita nyambung ke soal tuntutan reformasi otonomi daerah, Banten memiliki bank itu seharusnya menjadi sebuah keniscayaan. Karena itu, nah kita sendiri masyarakat sebenarnya nggak ada masalah, Pak, justru mendukung. Persoalannya ya tadi agar apa yang menjadi potensi di Banten ini diperuntukkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Sederhana kalau masyarakat. Makanya, dan saya yakin tidak banyak yang tahu masyarakat bahwa ternyata Bank Banten ada di BGD, bukan berdiri sendiri. Nah, ini juga memang mungkin satu persoalan, karena kita tahulah seperti apa liku-liku BGD juga kayak seperti apa gitu. Nah, masyarakat kan enggak, sekarang ini informasi sudah sangat terbuka. Lalu Bank Banten ada di situ, ya bingung gitu. Nah, sering tinggal bagaimana sekarang Bank Banten, apa yang disampaikan oleh Pak Asep tadi, memang harus didorong, Pak. Dan ini yang harus dipertanyakan itu di birokrasinya. Ada nggak pemerintah daerah ini punya will nggak? Gitu. Kalau pakai lihat? Ya kalau sekarang ini faktanya kayak begini berarti kan nggak punya will. Kurang greget gitu. Apa yang mereka pikirkan? Belum. Makanya kurang kan. Perlu disuntik ya. Nah, bagi dukungan apa yang Pak Kiai bisa gambarkan untuk masyarakat bisa memberikan trust pada Bank Banten? Gini Pak, masyarakat itu jangan kemudian ditawarin bentuk dukungan apa. Karena masyarakat ini ada di bawah pengaturan pemerintah, Pak. Ketika pemerintahnya menunjukkan sesuatu yang memiliki kemuan baik untuk mensejahterakan masyarakat, mana ada masyarakat tidak mendukung. Makanya kan tadi di dunia perbankan ya, bisnis perbankan. Sekarang ini masyarakat Banten dengan otonomi kalau uangnya masih dibawa ke Jawa Barat buat apa? Dia jadi gubernur nih ngerti nggak nih? Yang jadi DPR dia ngerti nggak kan kira-kira begitu? Betul. Ya kita dulu demo segala macam ke Senayan membentuk Provinsi Banten, kalau kemudian hasilnya dibawa ke Jawa Barat, ngapain kita bisa? Ya.
Sepakat pakai. Ya masyarakat kan cuma ngomong gitu. Iya. Hitung duit, nggak punya duit. Yang jelas bagaimana pemerintah punya pemikiran yang luar biasa cerdasnya untuk mengelola makna otonomi seperti ini sebetulnya. Gitu. Jadi kalau masih ragu nih, ada pejabat masih ragu soal bank-bank segala macam, ya perlu diskusi lah. Keraguannya di titik mana? Kalau keraguannya karena trust atau kepercayaan tadi, karena ada BGD segala macam, ya itu sesuatu yang wajar sebenarnya. Kalau ditilik dari sejarah. Tapi kalau kita memang selalu berpikir mundur, tidak berusaha memperbaiki, ya kita jumut, kita stagnan, kita tidak akan pernah maju. Yang lalu biarlah berlalu, gitu kira-kira. Gitu. Kita perbaiki yang akan datang ini agar lebih maju dan untuk kesejahteraan rakyat Banten. Jadi kita akan dukung, Pak. Kita akan dukung. Dukungnya itu adalah upaya bagaimana potensi yang ada di Banten seluruhnya ini kembali ke masyarakat Banten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Nah, menurut Pak Kiai dari apa yang diuraikan Kak Asep, sudah memenuhi ekspektasi masyarakat? Perlu digali lagi, Pak. Karena perkenalannya soal yang tadi kan baru tahu juga bahwa masih ada di BGD. Gitu. Masyarakat kan sebetulnya dulu, Pak. Oke, nggak setuju? Nggak setuju. Dia harus mandiri. Alasannya apa? Ya tadi perbaikan BGD juga kan, evaluasinya kan nggak transparan, Pak. Mana ada BGD yang selama ini menjadi satu BUMD di Provinsi Banten yang menunjukkan satu gairah bisnisnya yang kemudian dapat menambal sulam bangun mana? Yang saya baca itu malah perlu suntikan dana lagi. Kapan nyuntik gitu, kalau mau disuntik aja kan kira-kira begitu. Lah kalau kemudian uang rakyat ini diberikan kepada satu perusahaan lalu laporannya rugi terus, ya mana mungkin masyarakat juga akan percaya. Gitu. Jadi kalau soal bank saya pikir soal pertaruhannya pengelolaan, Pak ya. Kalau sudah teknisnya lah, kita nggak mau tahu teknis karena bukan ahlinya. Tapi jelas masyarakat mendorong untuk itu. Oke. Pak Kiai, saya akan minta konfirmasi ke Kang Agus nih, sebagai Direktur Utama Bank Banten. Ada persoalan serius yang kemudian terungkap di diskusi ini. 50 triliun itu bukan uang sedikit. Yang kemudian terbang ke Jawa Barat dan tidak bisa dikelola oleh Provinsi Banten. Persoalan BGD, persoalan trust, dan menurut Kang Agus, apa sih optimalisasi yang sudah dilakukan Bank Banten saat ini? Atau ada persoalan lain selain yang 50 triliun itu? Baik, sebelum saya menjawab itu, pertama saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan founding father dan tokoh masyarakat di Banten yang membicarakan Bank Banten. Saya ini kan ibarat kata sebagai new kid on the block, ya. Baru hadir di Banten ini 1 tahun yang lalu, ya 1 tahun yang lalu, di mana pada saat itu saya diminta ya untuk membantu pemerintah provinsi memperbaiki kinerja Bank Banten. Kebetulan saya sudah punya pengalaman di Bank Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah bisa menjadi tingkat kesehatan banknya sehat ya 2 ya, alhamdulillah. Nah, saya ingin sekali sebagai warga Banten, karena saya sudah KTP Banten dari lama gitu kan. Ya, mungkin karena saya adalah warga Banten, saya terpanggil ya untuk bismillah, saya bilang saya akan lillahi ta'ala memperbaiki Bank Banten ini. Saya ketemu pertama kali ya Pak Gubernur Pak Wahidin Halim, dan kemudian ketemu Pak Sekda waktu itu Pak Al Mukhtabar, yang alhamdulillah saat ini beliau juga jadi PJ Gubernur Gubernur Banten. Tentunya ini nyambung jadinya spirit dari upaya saya untuk bersama-sama founding father dan tokoh masyarakat menjadikan Bank Banten sebagai, kalau saya bahasanya, lokomotif kebangkitan ekonomi Banten mungkin ya. Nah, pertama ya, langkah yang sudah saya coba lakukan adalah, pertama, karena saya adalah periode kedua ya setelah kepengurusan yang sebelumnya ya, saya baru 1 tahun, saya ada 4 milestone yang saya persiapkan untuk memperbaiki Bank Banten ini. Pertama adalah tahun pertama dari kepengurusan saya, kalau masih diberikan kesempatannya, itu adalah foundation building ya. Foundation building itu apa? Ya, saya ingin memastikan infrastruktur yang ada di Bank Banten ini baik. Apa sih infrastrukturnya? Tadi, kepastian hukum.
ya bahwa di Indonesia ada 27 BPD, di antaranya Bank Banten ya. Tapi cuma Bank Banten aja yang di bawah BUMD, semuanya adalah ke pemerintah daerah ya, ke pemerintah daerah baik itu provinsi dan kabupaten kotanya. Seperti dulu saya di Kalsel itu ada 14 kabupaten kota, semuanya sudah masuk di dalam Bank Kalsel pada saat itu. Nah, jadi langkah pertama kepastian hukum, maka langkah saya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Asep, saya sudah mengumpulkan, melakukan forum group discussion dengan Kementerian Dalam Negeri bagaimana caranya memisahkan BGD dari Bank Banten. Itu langkah pertama, itu sudah dilakukan di tahun 2021 di awal saya menjabat ya, sekitar pertengahan 2021. Nah, dari hasil rapat itu ya, ada satu payung hukum yang namanya PP 54 ya. PP 54 ini dimungkinkan sebetulnya BUMD itu menyerahkan sahamnya itu kepada pemerintah daerah. Hanya juknis dari PP 54 itu belum jelas. Jadi dari Biro Hukum itu masih memerlukan tambahan informasi dari Kementerian Dalam Negeri ya untuk bisa memberikan juknis. Insya Allah saya ada pertemuan hari Jumat besok bersama dengan Dirut BPD se-Indonesia untuk membahas PP 54 ini. Saya akan menyuarakan diantaranya bagaimana supaya proses pemisahan Bank Banten dari BGD ini bisa terakomodir di dalam peraturan yang memadai sehingga tidak ada cacat hukum nantinya. Ya, itu sedang kami persiapkan juga. Nah, itu mungkin langkah pertama untuk masalah kepastian hukumnya. Memang sampai sekarang masih bergulir. Ya, jadi terakhir 2 minggu yang lalu ya saya sudah serahkan ke Pak PJ Gubernur Pak Al-Muktabar kajian kami tentang upaya pemisahan BGD dari Bank Banten ya. Bahkan sebetulnya juga kami sudah sampaikan kepada BGD supaya BGD sudah menyatakan diri di dalam RUPS ya untuk bersedia melepaskan Bank Banten, dan di RUPS yang terakhir BGD sudah bersedia melepaskan Bank Banten. Artinya sekarang tinggal langkah kepastian hukum ini nih, payung hukum yang memadai untuk pemisahan proses BGD tersebut. Ya, nah itu, di samping itu secara internal tadi Pak Kiai maupun Pak Asem ya menyatakan bahwa memang sekarang saya sebagai nakoda dari Bank Banten ini harus memastikan bisa bersaing ya dengan bank-bank yang lain. Artinya saya tidak hanya meminta dukungan political will dari pemerintah daerah, tapi secara internal kami perbaiki. Jadi alhamdulillah saya sudah perbaiki karena ini tahun pertama adalah foundation building. People-nya saya bekali yang memadai, kami seleksi, kami assessment yang tidak memadai kami persilahkan untuk mengundurkan diri ya secara sukarela, dan terus kami perbaiki secara kesiapan modal insaninya. Kemudian juga dari sisi proses, SOP, produk dan sebagainya, termasuk ya layanan elektronifikasinya, layanan digitalnya, ya kami sedang benahi, dan insya Allah juga tidak lama lagi kita segera meluncurkan mobile bankingnya. Mudah-mudahan OJK juga segera memberikan izin. Kemudian layanan cash manajemennya. Jadi kita sudah sejajar dengan bank-bank yang ada di Provinsi Banten ini. Dan bahkan kita juga sudah bisa pembayaran di Samsat itu pakai edisi, pakai kris sudah bisa, ya, pakai kris sudah bisa. Nah, ini informasi ini mungkin yang masih kurang disampaikan, ya. Nah, itu salah satunya foundation building di tahun pertama. Tahun kedua ini sebagai tahun growth acceleration, ya. Growth acceleration inilah saatnya Bank Banten ini untuk bisa meneruskan ya apa yang sudah dipersiapkan itu dengan pertumbuhan bisnis yang lebih atraktif, yang lebih cepat ya. Di antaranya adalah ya tadi memberikan layanan-layanan yang lebih baik lagi. Nanti tahun ketiga kami akan memastikan sudah menjadi sustainable. Pada tahun itulah ya Bank Banten sudah laba ya, mudah-mudahan ya. Nah, tentunya didukung dengan beberapa prakondisi yang harus disepakati bersama-sama. Dan kemudian di 2024 siap menjadi market leader. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi Pak Ihsan ya, bahwa Bank Banten ini bagaimana sih perannya untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah? Betul, saya sudah mengamati. Sekarang hitung gampangnya aja, ya hitung gampang bahwa
ASN yang ada di Banten ini ada sekitar 70.000 kabupaten kota dan provinsi. Di Bank Banten itu paling baru sekitar 3.000-an, ya, baru 3.000-an. Karena apa? Kabupaten kotanya masih ada di saudara tua, ya di Bank Jabar, gitu kan ya. Nah, tentunya ini juga karena RKUD-nya ada di mereka. Kalau seandainya, ya, kita hitung aja ya, dengan asumsi ASN 70.000 tersebut dan di kita baru ada sekitar 3.000-an, ya. Nah, jadi berapa potensi yang hilangnya? Katakanlah per ASN itu sebagai captive market kita, ya, 150 juta per ASN dikalikan dengan rate 10%, ya, dalam 1 tahun itu ada loss opportunity bagi pendapatan asli daerah Banten yang lari ke Jawa Barat, ya. Nah, 1,2 triliun. Jika dibandingkan dengan kepemilikan saham Provinsi Banten dan kabupaten kota di Jawa Barat, ya itu sekitar 13%. Maka pembagian dividen itu paling sekitar 100 miliar, padahal potensi 1,2 triliun itu semestinya kita miliki sendiri. Ini yang menurut saya sayang, ya. Jadi optimalisasi pendapatan asli daerah ini harus, ya, menjadikan Bank Banten ini sebagai bank utamanya di Provinsi Banten. Begitu. Sebentar, Ya. kalau saya jumlah berarti 51,2 triliun. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu. Jadi pengelolaan RKUD-nya 50 triliun, ya. Tapi opportunity kehilangan keuntungan itu per tahunnya itu 1,2 triliun. Jadi artinya potensi 50 triliun itu mestinya, kalau kami sedang diskusi dengan Komisi 3, Pak Asep, untuk membuat perda tentang ekosistem perekonomian daerah Banten. Nah, kita ingin semua potensi seperti yang Pak Kiai sampaikan tadi, semua potensi yang ada di Banten ini, ya, baik itu industrinya di utara, selatannya ada pertanian, pariwisata, itu bisa menggunakan Bank Banten sebagai bank utamanya. Ya, ini akan sangat cepat sekali pertumbuhannya. Gitu. Nah, akhirnya kan akan kembali. Provinsi Banten kan baru lahir tahun 2000, ya. Artinya kita masih membutuhkan dana untuk pembangunan bagi Provinsi Banten. Tidak seperti tetangga kita kan, Provinsi Jawa Barat sudah lama, Provinsi DKI sudah lama. Banten ini yang masih harus dibutuhkan, itu oleh karena butuh dukungan. Berdiri dari tahun 2000. Kalau Provinsi Banten, Provinsi Banten, Provinsi Banten, Bank Banten 2016. Kalau gitu kita coba hitung cepat aja, kasar. 2016 Bank Banten berdiri. Dengan belum bergabungnya 8 kabupaten kota dan kita kehilangan sekitar 50 triliun dari 2016 dengan loss opportunity itu, kira-kira kalau di total sekarang hilang berapa ya? Ya, sekarang gini deh, kalau misalnya tadi saya hitung cepat, ya berapa sih profitability yang dihasilkan dari captive market consumer, ya, ASN dan pensiunan, ya, 1,2 triliun per tahun. Ya, itu aja 1,2 triliun itu pendapatan buat bank, ya, buat bank itu 1,2. Sekarang udah berapa? 6 tahun, ya. 1,2 kali 6, ya. Berarti berapa? 7,2 triliun, ya, pendapatan asli daerah, ya. Yang harusnya kita dapat di luar yang 50. Ya, yang 50 itu adalah pengelolaan likuiditasnya secara di luar dari itu. Ya, itu kira-kira seperti itu. Sayang kan? Nah, pertanyaan sebelum dilanjut. Bank Banten saat ini sehat nggak? Bapak Ibu sekalian, ya, saya hadir pada saat di RUPS bulan Maret, itu kondisi Bank Banten dalam pengawasan khusus, ya. Artinya dalam pengawasan khusus itu belum bisa melakukan operasional seperti layaknya bank umum, ya, lainnya, ya, masih dibatasi. Kenapa? Masalah utama adalah likuiditas diantaranya, ya, likuiditas. Alhamdulillah, ya, program di tahun pertama saya itu likuiditas kita prioritaskan. Saya sudah mencanangkan bahwa RKUD yang masuk di Bank Banten tidak dipakai untuk ekspansi, ya, tapi kalau untuk ekspansi harus pakai dana sendiri yang dihasilkan oleh tim marketingnya Bank Banten, dan itu sudah terbukti, ya. Kami selalu lapor kepada BPKAD provinsi bahwa utuh RKUD tidak kita pakai. Sementara likuiditas kita sekarang banjir, ya, banjir. Kepercayaan masyarakat kepada Bank Banten sudah bagus. Bank Banten sudah sehat, ya. Sudah bisa beroperasional secara umum karena tingkat kesehatan itu kan
menurut OJK yang memberikan penilaian yang sebagai lembaga resmi dari pemerintah, kami sudah beroperasional seperti bank-bank umumnya, ya seperti biasa. Nah ini nggak fair. Kalau nanya langsung ke Bang Banten, tanpa harus terikat oleh penilaian yang sifatnya teknis dan teoritis, menurut Pak Kiai melihat Bang Banten saat ini sehat? Ya gini, yang tahu ada Bang Banten siapa? Maksudnya? Apa yang disampaikan tadi, sosialisasi ini lemah. Ya. Tapi gaung Bang Banten kan sudah ada sejak tentang 2016 itu. Dan itu juga masyarakat bawah ngedukung, Pak. Ya. Itu. Elit-elit aja lah yang biasa. Karena mungkin banyak tahu persoalan uang ya. Kesederhanaan masyarakat sekarang ini pendukungannya itu, Pak, tadi kepengen sejahtera kok. Ya. Sehingga potensi Banten betul-betul merasakan kita ini udah lepas dari Jawa Barat gitu. Gitu ya biasanya. Nah kemudian eksistensi Bank Banten yang nongol di media kemarin-kemarin itu kan persoalan. Kemudian sehatnya ini mungkin Pak Agus kurang mensosialisasikan. Makanya ketika obrolan misalnya ya namanya bank itu dagang kok, mengelola keuangan. Apapun harus bisa bersaing dengan yang lain. Gitu ya. Banyak kok potensinya. Jangan salah Pak Gus ya. Kayak mengelola dana haji aja itu. Orang yang mau daftar haji itu daripada ke bank lain misalnya Pak Asep, wong Banten daftar hajinya ke Bank Banten gitu. Ya. Yang luar biasa itu. Berapa ribu tuh jemaah haji. Pesantren bisa jadi anunya di situ. Kenapa enggak? Persoalannya ada nggak jaminan yang orang ini bisa percaya. Nah ini mungkin yang tahu soal sehat dan tidak sehat masyarakat nggak tahu. Tapi naruh uang itu Pak, udah hilang. Ini harus ada jaminan. Dan bagaimana penggunaannya ini mengakses transaksionalnya itu bisa mudah. Oh iya, kabarnya Bang Banten dapat ISO 3700 2016. Jadi upaya untuk membangun kepercayaan kembali masyarakat kepada Bank Banten itu adalah tata kelola. Jadi di saat foundation building di tahun pertama itu kita persiapkan nih GCG-nya kita perbaiki semua prosesnya, dan alhamdulillah kita saat ini ya sudah mendapatkan kepercayaan International Standard Operation untuk anti bribery ya. Artinya anti penyuapan, gratifikasi. Artinya Bank Banten ya sudah siap ya menjadi lembaga yang bersih supaya dipercaya oleh masyarakat. Kita udah pakai standar internasional. Oke, gitu. Saya mau cek dari funding fathers Bank Banten. Kang, penglihatan Kang sudah sehat kan? Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, saya appreciate kalau itu memang sehat. Saja memang tuntutannya pemerintah itu Bank Banten belum memberikan dividen terhadap pemerintah Provinsi Banten. Kalau itu yes, ya kan. Karena memang Bank Banten lagi ngebenahin itu. Tapi kalau misalnya itu tatarannya sehat, tidak lagi dalam posisi pengawasan khusus, ya artinya kan berarti bank ini sudah dinyatakan bisa beroperasional layaknya seperti bank yang lain. Hanya saja kembali kata saya, ini harus ada awareness dari seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Banten, terutama bupati, wali kota yang ada di Provinsi Banten. Makanya solusinya adalah bagaimana segera pemerintah Provinsi Banten melalui bantuan keuangan ini, ya kan, langkah pertamanya ya, untuk juga memberikan ruang agar kabupaten kota ini memiliki saham di Bank Banten. Artinya kalau sudah memiliki saham kan harus disupport. Ya saya sih berharap Bank Jabar pun harus memahami itu. Karena ini Bank Banten ini bukan persoalan kita mendirikan bank dalam tanda kutip hanya sebatas stok bisnis. Ini marwah loh. Ya kan? Kalau hanya sebatas bisnis ya mungkin ini. Artinya kenapa kita paksa itu harus Bank Jabar menyadari itu. Ya kan? Karena kata Pak Kiai ini dulu kita berjuang demo dan segala macam memisahkan diri dari Jawa Barat ini kan untuk kemandirian, ya kan? Nah kalau kita sudah mandiri segala macam terus ini juga tidak ada kepedulian dari bupati wali kota, ya ini kan juga bentuk
pengingkaran gitu. Kang Asep yakin kalau sudah Bank Banten pisah dengan BGD, RKUD 8 kabupaten kota bisa di Bank Banten? Saya yakin dengan bagaimana semua artinya ini komunikasi, terus juga sosialisasi diperkuat gitu kan. Makanya segera gitu kan, saya sih berharap bahwa pemisahan BGD dengan Bank Banten ini, apalagi sudah ada kesepakatan, tinggal itu dibuat lebih kuat lagi dari sisi regulasi, yaitu perda, untuk segera di tahun ini untuk dilakukan pemisahan. Artinya Bank Banten dengan berbagai macam sumber daya manusia yang ada di dalam kan bisa juga melakukan funding dengan perusahaan, dengan yang lain gitu kan, untuk bagaimana memperkuat terhadap konteks permodalan Bank Banten itu sendiri. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa ISO anti bribery itu sudah didapat gitu kan. Bayangkan lote berapa triliun, Karakato Steel, terus juga yang lain-lain. Yang tadi saya katakan bahwa perputaran uang yang ada di Provinsi Banten itu APBD itu cuma 0, sekian persennya. Hanya saja mereka ya kan perlu dibangun, tapi kan mereka juga butuh trust. Ya artinya Bank Banten ini bisa nggak dipercaya untuk bagaimana menyimpan uang yang beredar di sini. Ya perusahaan kan taruh di sini, tapi kan dengan bank mana? Ya kita persaingan yang sehat, tapi minimal ketika kita juga pemerintah provinsi, saya rasa pengusaha juga mungkin sekitar 20%-nya lah naruh di Bank Banten, sisanya di bank yang lain. Artinya investor pun perlu disadarkan, ketika Anda berusaha di Provinsi Banten ini juga Anda harus boleh dong memberikan kontribusi terhadap konteks bagaimana memperbaikan ekonomi. Misalnya kalau nyimpan di Bank Banten ini ada, taruhlah dari sekian triliun aset misalnya kan, naruh di Bank Banten 20%-nya. Kan mereka ya bunganya ada, tapi juga CSR dari Bank Banten ini kan buat rakyat Banten, Pak. Kan gitu loh. Logikanya yang dibangun kan itu. Ini kan gotong royong. Gotong royong artinya Bank Jabar pun jangan merasa tersinggung ketika masyarakat ataupun kepala daerah menyimpan setengahnya kas umum daerahnya ada di Bank Banten itu. Ya ini kan bagian daripada kepedulian itu, Pak. Karena Bank Banten ini bukan sesuatu hal bank yang dibangun oleh di luar pemerintahan loh gitu. Ini kan pemerintah, perda gitu kan. Pemegang saham mayoritasnya pemerintah Provinsi Banten. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir untuk masing-masing juga sebagai closing statement. Saya mulai dari Pak Direktur Bank Banten. Bagaimana progres penyelesaian problem masa lalu seperti kredit macet dan sebagainya? Ya, alhamdulillah 1 tahun saya berada di Bank Banten. Salah satu prioritas menyelesaikan kredit-kredit bermasalah, dan saya tegakkan dengan tegas secara hukum. Ya, kami bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten, dan alhamdulillah kemarin sudah berhasil kita menagih. Ada salah satu debitur kita yang macet, ya 50 miliar sudah beres. Ya, mudah-mudahan juga ini ada aset yang sudah dimiliki oleh kita. Konon katanya pemerintah kota Tangerang juga sudah siap, sudah ada anggarannya akan diambil alih oleh pemerintah kota karena pemerintah kota cocok lokasinya. Nah, mudah-mudahan berbuah semua yang sudah kita upayakan, doa dari Pak Kiai, doa dari Founding Father Bank Banten dan seluruh masyarakat Banten. Insya Allah urusan kredit macet akan kami selesaikan di tahun ini sehingga NPL kita targetnya 0 nih di tahun ini. NPL itu adalah kredit macet, non-performing loan, ya, non-performing loan, yang saat ini merupakan warisan dari masa lalu, ya baik itu dari bank eksekutif maupun masih berapa NPL-nya sekarang? NPL-nya masih sekitar 400-an, ya, masih sekitar 400-an, tapi mudah-mudahan dengan progres hukum yang kita gencarkan ya sejak tahun pertama penegakan hukum, ya itu sudah berbuah sekarang. Yes. Saya juga berterima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Banten yang sudah membantu ini supaya bisa terus berjalan dengan baik ya. Dan kemudian juga yang terakhir mungkin tadi Pak Ihsan, catatan dari Pak Kiai, saya rasakan betul kami masih kurang sosialisasi kepada masyarakat ya. Makanya salah satu upaya kami, karena Provinsi Banten ini kan
punya jumlah pesantren 4.500 lebih ya. Itu kedua terbesar di Indonesia. Kami ingin dekat lagi dengan pesantren. Kami meluncurkan program Banten Santri Entrepreneur yang bekerja sama dengan Basnas Banten untuk bisa memastikan pesantren-pesantren di Banten ini mandiri ya, mandiri secara ekonomi dan akhirnya menjadi pendorong untuk kemajuan ekonomi Banten dan kesejahteraan gitu. Masyarakat Banten dan Bank Banten di sini berperan ya bersama-sama dengan Basnas, terus kemudian dengan masyarakat. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu lebih dikenal gitu oleh masyarakat Banten ya. Saya kira itu, dan closing terakhir, jangan ragu lagi, insya Allah Bank Banten sudah lebih baik lagi. Mari kita dukung bersama-sama untuk kemajuan Bank Banten dan tentunya untuk kesejahteraan kebangkitan ekonomi Banten juga. Oke, pertanyaan terakhir, satu pertanyaan sama untuk Founding Fathers dan Pak Kiai, apakah sudah punya buku rekening Bank Banten? Oh, saya dari pertama. Ada pertama Pak Kiai? Saya belum. Saya belum punya rekening. Karena dulu gaji saya masuk ke rekening Bank Banten, ya kan. Ya alhamdulillah kan dekat lah, karena Bank Banten juga saya lihat di Indomaret juga ada sebagian lah ya. Saya sih berharap apa yang disampaikan Pak Agus ini bukan hanya sebatas karena sedang di podcast. Ini betul-betul real, apa yang disampaikan adalah satu bukti kinerja daripada direksi yang sekarang ada. Yang keduanya segera didorong kepada pemerintah kota, intensitas terhadap konteks menagih pemisahan BGD dengan Bank Banten, ya kan? Karena ya biro hukum segala macam harus segera gitu kan. Dan artinya apa ya? DPR menunggu itu, gitu kan. Nah, saya rasa kalau hal yang lain ya tinggal direksi dan seluruh jajarannya dengan sumber daya manusia yang dimiliki itu, ya apa yang tadi sampaikan harus betul-betul artinya punya tanggung jawab moral. Tidak hanya sebatas menerima salary atau gaji setiap bulannya saja tanpa pedulian nih bank ini mau miring kayak mau tegak kan gitu loh. Dan itu harus ditanamkan Pak Agus ya kan di seluruh jajaran direksi. Artinya ini kita berjuang dulu lah. Kalaupun misalnya Anda sekarang tidak menikmati terhadap konteks dari perjuangan, minimal saudara Anda atau anak cucunya yang ke depan gitu kan, atau warisan yang gitu kan. Saya rasa ini potensinya, opportunity yang tadi Pak Agus sampaikan itu besar sekali. Dan ini kalau misalnya tokoh pemerintah Provinsi Banten ini segala macam masih menyalahkan kenapa Bank Banten ini didirikan segala macam, itu tadi saya sampaikan bahwa kita sebagai pemerintah Provinsi Banten tidak mungkin ngebeli bank sehat. Yang pasti kan bank sakit yang dijual. Cuman kita punya keyakinan. Kenapa? Karena kita bukan swasta. Kita punya APBD yang besar gitu loh kan, sehingga posisi untuk menyehatkannya lebih mudah. Hanya saja harus juga dibantu oleh kabupaten kota yang ada di dalamnya. Nah, ini keren kan. Jadi sahabat, apakah anda cinta Banten? Kalau iya, mari dukung Bank Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.